Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmatnya, karena atas nikmatnya kita masih terus dapat melakukan pembelajaran kita pada pagi hari ini dan aktivitas-aktivitas lain. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada curahkan kepada keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah sekalian semuanya, kelas 7B, apa kabarnya? Ya, anak-anak ustazah semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kita kembali lagi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan ya. Kita lanjutkan materi kita ya, seterusnya. Ini setelah kita yang lalu mengikuti ujian ya, ujian PTS ya. Jazakumullah khair kepada anak ustazah yang sudah bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti ujian tulis dan ujian praktek ya. Ya, yang sudah mengikuti ujian praktek dan ujian tulis PJOK dengan ya memberikan, ya semoga mendapatkan nilai yang terbaik ya bagi anak ustazah yang bersungguh-sungguh melakukannya. Nah, untuk selanjutnya ke depan ustazah berharap anak-anak ustazah ya semakin ya giat lagi belajar, semakin semangat ya, karena ya tidak terasa ya kita mau di penghujung akhir tahun dan nanti ya akan ada ujian lagi di bulan 12 ya. Jadi ustazah berharap anak-anak ustazah tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring ini ya, dan lebih meningkatkan cara belajarnya ya, walaupun di rumah ya, dipergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari ya, dan persiapan untuk pelajaran berikutnya. Ya, anak-anak ustazah sekalian, kita lanjutkan materi kita. Ya, sebelum ujian materi kita adalah tentang lompat jauh. Ya, lompat jauh. Nah, lompat jauh ini ya sudah kita pelajari. Nah, adapun secara garis besar ya kita singgung kembali di sini sedikit, yaitu lompat jauh, melompat ya sejauh-jauhnya ya, dimana lompatan yang terjauh itu dia adalah pemenangnya. Nah, jika dalam suatu perlombaan ya lompatan yang terjauh itu adalah lompatan yang diukur ya, diukur siapa lompatannya yang terjauh. Nah, diukur jika ia melakukan lompat yang paling jauh maka dialah pemenangnya. Nah, adapun teknik-tekniknya juga sudah kita pelajari ya. Nah, itu tadi tujuan lompat jauh. Nah, teknik atau tahapan-tahapan dalam melakukan lompat jauh itu pertama apa? Awalan atau ancang-ancang. Nah, kedua tolakan ya atau tumpuan. Yang ketiga sikap badan di udara. Ya, kemudian yang keempat adalah sikap mendarat. Nah, sikap mendarat ya. Nah, baik anak-anak ustazah. Nah, itu segala cara garis besar tahap-tahap dalam melakukan lompat jauh ya. Adapun
latihan-latihan dalam melakukan lompat jauh. Nah, itu juga sudah kita pelajari ya anak-anak ustazah. Anak ustazah bisa melewati ya melompat ya melewati seutas tali, berlari, melompat, nah di melewati bangku ya. Nah, adapun yang sebenarnya lompat jauh itu adalah melompat ya dan mendarat di bak pasir ya, melompat melewati balok tumpuan ya atau papan tumpuan, baru melakukan lompat ya di atas bak pasir. Nah, itu untuk lompat jauh ya anak-anak ustazah. Nah, sekarang kita lanjut materi tentang ya afwan ya, mungkin ini mungkin ini peraturan lompat jauh. Pakai ini sudah? Kita lihat dulu ya. Lintasan awalan lompat jauh lebarnya minimum 1,22 meter dan panjang 45 meter. Nah, ini lintasan awalan lompat jauh ya. Jadi ini sudah ada peraturannya, sudah ada ketentuannya untuk melakukan lintasan lompat jauh. Nah, yang dimana kata lintasan ini nak ya? Ini adalah lintasan ini. Nah, ini sebenarnya gambarnya hanya separuh ya lintasan, dan ini adalah balok tumpuan atau papan tumpuan untuk melakukan tolakan ya, tolakan menolak ya dengan satu kaki ya, bertumpu dengan satu kaki, kemudian melakukan lompatan sejauh mungkin di bak pasir. Nah, selanjutnya yang B, panjang papan tolakan 1,22 meter ya. Itu panjangnya, dan lebarnya 20 cm dan tebalnya 10 cm. Nah, ya, pada sisi dekat dengan tempat mendarat harus diletakkan papan plastisin ya untuk mencatat bekas kaki pelompat bila ia melakukan kesalahan saat menolak. Nah, jadi ada diletakkan papan plastisin untuk mencatat bekas kaki pelompat bila ia melakukan kesalahan saat menolak. Papan tolakan harus dicat putih dan harus datar dengan tanah ya. Ini juga sudah minggu lalu kita bahas ya anak ustazah, tapi tidak mengapa ya, sampai poin yang C ini kita lihat ya. Jadi papan tolakan harus dicat putih dan harus datar dengan tanah dan harus ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi depan bak pasir pendaratan. Nah, gunanya apa harus ditanam? Nah, agar tidak terhalang, tersandung kaki ketika melakukan tolakan di papan tumpuan tersebut ya. Makanya papan tumpuan itu harus ditanam ya sekurang-kurangnya 1 meter. Jadi datar ya antara tanah dengan papan tumpuan itu ya, antara tanah dan papan tumpuan seperti ini ya, tidak ada tinggi rendah ya, datar dia. Nah, jadi tidak tersandung ketika berlari dan melakukan tolakan di papan ini ya anak ustazah ya. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya anak-anak ustazah bisa baca-baca dan ulang kembali ya poin D, E dan F. Nah, ini juga sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, ini dia adalah lintasan. Nah, ini dia lintasannya. Nah, jika anak ustazah melihat gambarnya, ini adalah lintasannya yang panjangnya 45 meter. Nah, ini panjang bak pasirnya 8 meter dan lebar bak pasirnya adalah 2,75 meter. Nah, baik anak-anak ustazah sekalian, nah itu tentang materi lompat jauh. Nah, selanjutnya kita lihat di sini aktivitas pembelajaran atletik melalui tolak peluru. Nah, ya, di sini kita lihat. Jadi olahraga selanjutnya yang termasuk kepada olahraga atletik setelah lompat jauh itu adalah tolak peluru. Ya. Nah, kita lihat di sini. Apa itu tolak peluru? Nah, kita lihat. Tolak peluru salah satu nomor yang terdapat dalam nomor lempar pada cabang olahraga atletik, ya. Sesuai dengan namanya, maka tolak peluru dilakukan tidak dilempar, akan tetapi ditolak atau didorong. Nah, ya, walaupun tolak peluru ini masuk dalam nomor lempar, tapi cara melakukannya tidak dilempar. Nah, melakukannya dengan cara apa? Ya, dengan cara ditolak atau didorong. Ya, hal ini sesuai pula dengan peraturan
bahwa peluru itu harus didorong atau ditolak dari bahu dengan satu tangan. Nah, itu dia caranya. Nanti terperinci ya, ada ya penjelasannya ya. Nah, tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak. Nah, ini adalah pengertian dari tolak peluru ya, Nak. Nah, tolak peluru adalah suatu bentuk gerakan menolak atau mendorong suatu alat bundar, ya, atau peluru dengan berat tertentu yang terbuat dari logam. Nah, jadi berat ya, terbuat dari logam yang dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Nah, jadi tujuan tolak peluru ini adalah menolak sejauh-jauhnya, ya, alat yang terbuat dari logam tadi yang berbentuk bundar, ya. Jadi tujuannya adalah menolak sejauh-jauhnya. Sama dengan lompat jauh. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Karena lompatan yang terjauh, ya dialah yang menang. Nah, dalam suatu perlombaan begitu juga dengan tolak peluru, ya. Tolakan siapa ya yang paling jauh, ya, maka dialah yang menang. Nah, jadi anak-anak usaha, tolak peluru ini ada ukurannya, ya, ada ukurannya. Ya, jadi tidak sama berat peluru ya yang digunakan bagi putra maupun putri. Nah, kita lihat di sini. Berat peluru yang digunakan dalam perlombaan ya bagi putra, nah itu ada 7,25 kilo. Nah, jadi cukup berat ya. Cukup berat ini, 7,25 kilogram. Ya, dan untuk wanita ya itu 4 kilo. Ya. Jadi tidak sama beratnya. Nah, ini perlu diingat ya, dicatat ya, nanti ya diringkas ya. Nah, ini perlu diingat ya. Nah, baik, kita lihat bagaimana aktivitas pembelajaran gerak spesifik tolak peluru. Nah, kita lihat di sini. Gaya tolak peluru yang sering digunakan pada tolak peluru yaitu gaya lama atau juga disebut dengan gaya ortodoks ya. Gaya lama atau juga disebut dengan gaya ortodoks, dan gaya baru atau gaya O'Brien ya. Kalau ada gaya lain hanyalah merupakan variasi dari kedua gaya tersebut. Nah, jadi hanya ada dua gaya ya yang dilakukan dalam melakukan tolak peluru ya. Tujuan tolak peluru. Nah, kita lihat di sini ya, seperti yang saya sampaikan tadi adalah apa? Menolak sejauh-jauhnya untuk memperoleh prestasi yang optimal. Nah, untuk mencapai tolakan yang jauh, seorang atlet harus memahami dan menguasai teknik tolak peluru. Nah, jadi tidak bisa asal tolak-tolak saja ya. Nah, jika asal-asal tolak, tentu tolakannya tidak maksimal dan bisa saja ya tidak sah ya dalam melakukan tolakan dan akhirnya gagal ya. Nah, jadi ada tekniknya sama dengan lompat jauh tadi ya. Kita lihat di sini. Prinsip dasar tolak peluru ada 4 ya. Jadi untuk melakukan tolak peluru ini nak ya, ada 4 hal yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Yang pertama kita lihat memegang peluru. Nah, jadi kita harus tahu dulu bagaimana cara memegang peluru tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sikap badan saat melakukan ya, sikap badan saat akan menolakkan peluru. Ya. Atau sikap badan akan menolak peluru ya. Sikap badan saat akan menolakkan peluru. Nah, itu yang kedua. Jadi sikap badannya ya ada caranya, nanti kita bahas ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, cara menolakkan peluru. Ya. Dan yang keempat, sikap badan setelah menolakkan peluru. Jadi ada 4. Ada 4 prinsip dasar tolak peluru ya. Sama dengan melakukan lompat jauh tadi. Ada 4 tahapan yang harus dipahami sebelum melakukan lompat jauh. Begitu juga dengan tolak peluru ini. Nah, dan ini penting yang perlu anak ustazah garis bawahi dan ringkaskan ya. Nah, keempat prinsip dasar tolak peluru tersebut akan diuraikan sebagai berikut ya. Kita lihat yang pertama,
Aktivitas pembelajaran gerak spesifik memegang peluru. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya, Nak. Jadi anak-anak ustazah bisa mengamatinya. Ya, yang pertama kita lihat ya, peluru dipegang dengan jari-jari. Nah, caranya seperti ini ya. Dan terletak pada telapak tangan bagian atas. Nah, jika anak ustazah di rumah memiliki bola yang sebesar peluru ini, nah, anak ustazah bisa mengambilnya dan mempraktekkannya saat ini juga ya, dengan cara memegang semua bola tersebut dengan jari-jari ya, dan meletakkannya di telapak tangan ya, untuk mengikuti cara yang pertama ini. Yang kedua, peluru diletakkan pada telapak tangan bagian atas atau pada ujung telapak tangan yang dekat dengan jari-jari tangan. Ya, jadi jari-jari tangan ini ya menempel pada peluru tersebut. Ya. Ya. Yang ketiga, kita lihat jari-jari tangan direnggangkan. Nah, jadi jari-jari tangannya direnggangkan semuanya agar bisa memegang peluru ini sepenuhnya, ya. Direnggangkan atau dibuka. Nah, kita lihat di sini. Dengan cara di dalamnya ya, kita perhatikan jari manis ya, jari tengah dan jari telunjuk. Jari manis ya, jari tengah dan jari telunjuk dipergunakan untuk menahan dan memegang peluru bagian belakang ya. Nah, yang keempat kita lihat jari kelingking dan ibu jari digunakan untuk memegang ya atau menahan peluru bagian samping. Ya, yaitu agar peluru tidak tergelincir ke dalam atau keluar ya dari ataupun lepas dari genggaman tangan ya. Nah, seperti itu ya anak-anak ustazah. Kemudian yang kelima, caranya setelah peluru tersebut dapat dipegang dengan baik ya, kemudian letakkan pada bahu dan menempel atau melekat di leher. Siku diangkat ke samping, sedikit agak serong ke depan. Nah, jadi anak ustazah bisa praktekkan ya. Jadi setelah memegang peluru tersebut dengan benar ya, maka peluru tersebut ya diletakkan di atas bahu, menempel dekat di leher dan di bawah rahang ya, di bawah rahang bawah ya. Jadi seperti itu dia ya. Itu cara meletakkannya ya. Dan tentunya tangan kita ya ditekuk ya untuk meletakkan peluru tersebut ya. Pada waktu memegang, selanjutnya yang keenam, pada waktu memegang dan meletakkan peluru pada bahu, usahakan agar keadaan seluruh badan dan tangan jangan sampai kaku ya, rileks saja ya. Nah, tangan dan lengan yang lain membantu menjaga keseimbangan. Tangan yang mana itu? Tangan yang kiri. Nah, kita lihat ini ada gambarnya ya. Nah, ini cara memegang ya, jari ibu jari dan jari manis ya tadi ya, menahan pada belakang. Nah, kemudian ini sudah diangkat dan diletakkan di atas bahu. Nah, gambarnya tidak begitu jelas ya Nak untuk meletakkan tolak peluru ini, tapi anak ustazah bisa mengikuti aba-aba ini ya. Nah, seperti ini. Nah, baik. Di sini anak-anak ustazah diminta untuk mengamati dan mempraktekannya. Seperti ustazah bilang tadi, jika anak ustazah memiliki bola ya yang sebesar peluru ini, anak ustazah bisa latihan memegangnya. Ya, latihan memegangnya. Ya. Dan meletakkannya di mana? Di atas bahu, melekat dengan leher ya. Melekat dengan leher di bawah rahang bawah ya anak-anak ustazah. Selanjutnya kita lihat yang kedua, sikap badan. Sikap badan saat akan menolak peluru ya.
sikap badan saat akan menolak peluru. Nah, yang pertama, perhatikan anak ustazah ya. Jadi anak ustazah ini bisa langsung praktekkan ya di situ ya. Di tempat anak ustazah ya. Sambil mendengarkan, sambil mempraktekkan, memperagakannya. Berdiri tegak, menyamping ke arah tolakan. Jadi arah tolakan itu kan ke depan ya anak ustazah. Jadi kita berdiri tegak, kemudian menyampingi arah tolakan. Kedua kaki dibuka, ya dibuka, ya. Kemudian yang kedua, kaki kiri lurus ke depan. Ke depan arah mana? Ke depan arah, ya. Ke depan, ya kaki kiri lurus ke depan, kaki kanan dengan lutut di bengkok kanan. Jadi kaki kiri ini lurus ke depan, mengarah kepada arah tolakan, ya. Kaki kanan dengan lutut dibengkokkan ke depan, sedikit agak serong ke samping. Ya. Jadi kaki kirinya lurus, kaki kanannya dibengkokkan ke depan. Ya, anak ustazah. Nanti ada caranya. Nah, ini dia. Ya, kira-kira seperti inilah dia gambarnya. Kemudian berat badan berada pada kaki kanan. Nah, jadi ketika anak ustazah miring ya, serong ke kanan dan kaki kanan dibengkokkan ya, serong ke samping, otomatis berat badan itu berada ya pada posisi kanan ya, badan agak condong ke samping kanan jadinya ya, berat badannya ya tentunya condong ke samping kanan. Tangan kanan memegang tolak peluru pada bahu ya, jika anak ustazah ya tangan kanan memegang peluru pada bahu ya, yang diletakkan di atas pundak ya, bahu atau pundak. Nah, tangan kiri dengan sikut dibengkokkan berada di depan, sedikit agak serong ke atas ya lemasnya. Jadi ini tangan kiri ini ya anak ustazah bengkokkan. Nah, di depan dada ya. Kemudian rileks ya, rileks. Nah, ini gunanya apa? Ya, tangan kiri ini gunanya apa atau fungsinya apa? Untuk membantu menjaga keseimbangan pandangan ya, tertuju ke arah tolakannya, untuk membantu dan menjaga keseimbangan ya. Jadi adalah fungsi tangan kiri. Nah, seperti ini kira-kira. Ya. Nah, ini gambarnya tidak jelas sekali ya bahwa peluru ini diletakkan di atas bahu. Tapi kita mengikuti teori yang dijelaskan di sini ya. Nah, anak ustazah ya semoga nanti kita bisa mempraktekkan ini ya. Jika tatap muka kita praktekkan, jadi anak ustazah bisa jelas memahami dan melihatnya ya, serta melakukannya. Nah, jadi tangan kiri berfungsi untuk membantu menjaga keseimbangan dan pandangan tertuju ke daerah tolakan ya. Nah, itu adalah tadi sikap badan pada saat menolak peluru ya. Selanjutnya kita lihat di sini anak ustazah. Nah, ini kita mempraktekannya dan kita bisa merasakan ya sikap yang nyaman dalam kita melakukan tolakan tersebut ya. Jadi kita ikutin arahan atau tata cara dari tahap melakukan tolak peluru tadi dengan sikap badan ya. Sekarang yang ketiga kita lihat ya, ketika melakukan tolak peluru ya, ketika melakukan tolakan. Nah, atau pembelajaran spesifik ya, gerak spesifik menolakkan peluru. Nah, di sini kita lihat tadi posisi badannya sudah pas ya, seperti itu. Kemudian dilanjut dengan ketika mau melakukan tolakan, kita lihat yang pertama, bersamaan dengan memutar badan ke arah tolakan. Jadi tadi posisi badan sudah condong ke kanan dengan kaki kanan yang ditekuk dan posisi
peluru berada di tangan kanan, diletakkan di atas bahu, dekat dengan leher ya, menempel di leher dan di bawah rahang bawah ya. Nah, kemudian bersama dengan memutar badan ke arah tolakan. Ya, jadi kita putar badan kita ke arah tolakan, siku ditarik serong ke atas belakang ya, atau ke arah samping kiri, pinggul dan pinggang serta perut diputar ke depan agak ke atas hingga dada terbuka menghadap ke depan, serong ke atas ke arah tolakan ya. Nah, jadi memang ini anak-anak ustazah harus dipraktekkan ya biar paham. Nah, dagu diangkat atau agak ditengadahkan ya, pandangan tertuju ke arah tolakan ya. Nah, ini dia. Nah, ini kan sudah condong ke kanan ya. Nah, ini tadi lengan kirinya ya. Jadi ini kaki kirinya diluruskan, kaki kanannya dibengkokkan ya, ditekuk ya, seperti itu. Kemudian begitu mau menolak, nah posisi badannya berbalik ke arah tolakan ya. Nah, jadi menolaknya itu ke depan atas, tidak ke depan bawah. Nah, jika ke depan bawah tentu pelurunya akan jatuh lebih rendah ya. Nah, jadi yang selanjutnya, saat seluruh badan atau dada menghadap ke arah tolakan, secepatnya peluru tersebut ditolakkan sekuat-kuatnya ke atas. Ya, ke atas ya, ke depan atas ya, ke arah tolakan ya. Bersamaan dengan bantuan tolakan kaki kanan. Nah, seperti itu ya anak-anak ustazah. Ya, bisa diperagakannya di rumah dengan mengikuti tahapan-tahapan tadi dan sikap badan yang anak-anak ustazah dapat amati pada gambar ini ya. Nah, begitulah cara melakukan tolak peluru. Nah, setelah ditolakkan, kemudian kita lihat sikap badan ya. Ya, tahapan yang keempat yaitu sikap badan setelah menolakkan peluru. Bagaimana sikap badannya? Ya, setelah melakukan tolak peluru, yaitu suatu bentuk gerakan setelah peluru ditolakkan lepas dari tangan dengan maksud untuk menjaga keseimbangan badan agar badan tidak terjatuh ke depan atau keluar dari lapangan tempat untuk melakukan tolakan. Nah, jadi sikap badannya yaitu suatu bentuk gerakan setelah peluru ditolakkan lepas dari tangan dengan maksud untuk menjaga keseimbangan badannya. Jadi posisi badannya sudah ke depan ya anak-anak ustazah. Nah, ini dia. Jadi ini ada areanya, tidak boleh keluar ya, tidak boleh keluar dari area ini ya anak ustazah. Baik, nah ini anak ustazah ya bisa mengamati gambar ini ya. Nah, jadi berpindah. Tadi posisi kaki kanannya di belakang, nah ini berpindah ke depan ya, dengan kaki kiri yang dicingkrangkan ya atau diangkat ya, diangkat. Nah, seperti dia. Baik, anak ustazah bisa mengamati dan mengulang-ulangnya di rumah ya. Nah, jika ada yang tidak dipahami, anak-anak ustazah bisa menanyakannya kepada ustazah ya. Nah, kiranya anak ustazah bisa mempraktikkan ini di rumah. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya anak-anak ustazah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Insyaallah minggu depan ustazah berikan tugas ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.